Oke, kembali lagi di channel Yesua Squad mempersiapkan generasi the best and the biggest di bidangnya. Teman-teman, untuk saat ini dan seterusnya kita akan membahas mengenai MBTI daripada tokoh-tokoh dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu presiden terkenal di dunia, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Dan kita akan ngebahas dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah MBTI daripada Donald Trump, kenapa dia disebut sebagai NTJ, dan yang kedua kita akan membahas mengenai kehebatan Donald Trump, yaitu teknik pidato yang dia gunakan untuk mikat audiensnya, teman-teman. Oke, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman, jadi Donald Trump adalah seorang presiden Amerika Serikat ke-47, teman-teman. Dia menjabat dari tahun 2011 sampai 2017. Sebelum dia menjadi presiden, dia adalah seorang konglomerat, teman-teman. Dia adalah pengusaha sukses yang memiliki bisnis properti yang sangat banyak di Amerika Serikat, teman-teman ya, dan sangat sukses. Yaitu dia mendirikan banyak gedung-gedung pencakar langit, dan dia juga mendirikan hotel, dan juga lapangan golf, dan juga berbagai brand internasional lainnya, teman-teman. Oke, yang pertama, extroverted. Trump adalah seorang yang extroverted, teman-teman. Dia bukan introverted ya, teman-teman. Jadi artinya adalah Trump ini seperti yang kita lihat sebagai presiden, dia senang sekali, teman-teman, berada menjadi sebagai pusat perhatian daripada publik. Maka dia senang sekali, teman-teman, ketika berada di depan wartawan, menjawab pertanyaan dari wartawan, berada di gathering-gathering sosial, teman-teman, bertemu dengan banyak orang, dan dia menjadi pusat perhatian dari acara tersebut, teman-teman. Dia senang sekali berada di acara-acara seperti ini, teman-teman. Dan juga yang kedua adalah kenapa Trump adalah seorang extroverted, teman-teman, karena dia memiliki gaya komunikasi yang sangat khas dari dia, yaitu dia memiliki kecenderungan untuk sangat percaya diri, teman-teman, dan juga dia orangnya terus terang, teman-teman. Jadi dua hal ini, yaitu terus terang dan juga kecenderungan dia untuk percaya diri dalam mengungkapkannya. Jadi percaya dirinya bukan dibuat-buat, teman-teman. Ini adalah kecenderungan daripada orang-orang yang ekstrovert, teman-teman. Selanjutnya adalah N atau intuitif, teman-teman. Kenapa Donald Trump disebut sebagai orang yang intuitif, teman-teman? Kecenderungannya N, karena dia memiliki kecenderungan yaitu selalu berbicara masa depan, teman-teman. Dia tidak suka berbicara tentang saat ini, detail apa yang terjadi saat ini, apa yang sudah ada sebelumnya. Namun dia selalu menjadi pemimpin yang visioner. Dia selalu mengkomunikasikan, teman-teman, bagaimana dia ingin membawa Amerika ke depannya, yaitu making America great again. Artinya, teman-teman, dia selalu berbicara bagaimana dia memiliki yaitu pandangan-pandangan jauh ke depan Amerika akan dia buat seperti apa. Itu adalah contoh-contoh daripada orang intuitif, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, adalah kecenderungan Donald Trump untuk mengambil resiko. Dan ini adalah salah satu kecenderungan yang biasanya diambil oleh NTJ. Karena dia demi menang, dia siap untuk mengambil resiko apapun. Kita bisa melihat bahwa dia mengambil resiko dengan mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kemudian dia juga mengambil resiko untuk kemudian dia menjalankan bisnis-bisnisnya, teman-teman. Lalu kemudian ada thinking, teman-teman. Donald Trump adalah seorang pemimpin yang seringkali, teman-teman, dalam pengambilan keputusannya hanya berdasarkan kepada solusi, kemudian berdasarkan pada logika, berasaskan pada argumentasi-argumentasi terbaik, teman-teman, ya, demi mendapatkan solusi, demi mendapatkan kemenangan, demi mencapai target, teman-teman. Jadi dalam praktiknya, teman-teman, yaitu dalam pengambilan keputusan politik maupun keputusan bisnis, seringkali kita bisa melihat bahwa Donald Trump ini kurang memperhatikan yaitu aspek-aspek emosional atau aspek-aspek perasaan dari suatu topik, teman-teman. Tapi dia lebih suka untuk menggunakan pendekatan yaitu pengambilan keputusan berdasarkan rasio, berdasarkan logika, berdasarkan apapun itu landasannya, teman-teman, demi mencapai goal. Dan inilah adalah kecenderungan NTJ, teman-teman. Selanjutnya adalah judging, teman-teman. Kita bisa melihat, teman-teman, bahwa
pemerintahan Trump dalam pengambilan keputusan, seringkali dia cepat mengambil keputusan dan dia juga cepat mengeksekusinya, teman-teman. Karena memang orang yang judging dia lebih suka yaitu dengan pola dan struktur yang jelas, sudah terencana, sudah disiapkan rencananya dan mengeksekusi sesuai rencana, teman-teman. Dan tentunya ini adalah pendekatan daripada orang-orang judging, teman-teman ya. Mereka tidak sabar dengan solusi-solusi lain ataupun alternatif-alternatif lain. Mereka tidak memiliki waktu untuk itu. Dan oleh karena itu kita bisa melihat bahwa trait judging ini bisa dilihat dari ketidaksukaan Donald Trump dari orang-orang yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesuksesan, baik itu kesuksesan dalam bisnis maupun kesuksesan dalam dunia politik, teman-teman. Dia memiliki kecenderungan untuk akan selalu menghajar dan mensikat yaitu lawan-lawan politiknya, teman-teman. Dan juga tentunya lawan-lawan bisnisnya, teman-teman. Dan ini karena mereka tidak sabar dengan adanya halangan-halangan. Mereka ingin untuk bisa langsung sukses, teman-teman. Ini adalah pendekatan ENTJ seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah 3 hal yang mendukung kenapa Trump disebut sebagai ENTJ, teman-teman. Yang pertama adalah kemampuannya, teman-teman, dalam beretorika, teman-teman. Dia memiliki kecenderungan untuk yaitu berbicara dengan keras, teman-teman. Dia tidak suka berbicara lembek-lembek dan dia menggunakan logika-logika yang logis, teman-teman. Dia memaparkan semuanya masalahnya dengan jelas. Dia tawarkan solusinya dengan jelas, teman-teman, dan juga cara mengeksekusinya. Dengan pendekatan ini adalah pendekatan kecenderungan daripada NTJ dalam gaya bicaranya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ketika dia memimpin baik itu dalam bidang bisnis maupun dalam bidang politik, dia memiliki kecenderungan yaitu menggunakan pengambilan keputusan yang kuat, teman-teman. Dia tidak suka bertele-tele, namun dia akan langsung yaitu memutuskan untuk pemutusan-pemutusan yang strategis, teman-teman. Keputusan-keputusan yang penting dia ambil dengan penting, dia eksekusi dengan segera, teman-teman. Itu adalah kecenderungan daripada ENTJ. Lalu selanjutnya kita bisa melihat juga, teman-teman, ketika dia muncul di TV, yaitu TV show The Apprentice, teman-teman, dia adalah digambarkan sebagai tokoh yang sangat cukup sadis, teman-teman ya, karena dia tidak suka bertele-tele, dia hanya suka yang langsung, teman-teman. Dia suka hasil direct, teman-teman, dan juga dia juga tidak ada rasa kasihan, teman-teman ya. Kalau dia anggap orang finalis-finalis daripada acara tersebut tidak berkompeten, maka dia akan bisa langsung you're fired, seperti itu, teman-teman, tanpa bertele-tele. Bisa langsung didiskualifikasi. Ini adalah kecenderungan daripada ENTJ. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas yaitu kehebatan Trump dalam menggunakan berbagai teknik yang luar biasa ketika dia melakukan pidato, teman-teman. Ketika dia membawakan pidato di hadapan pendukung-pendukungnya, bagaimana dia bisa menggunakan teknik-teknik pidato yang sangat efektif untuk meyakinkan supporternya, meyakinkan warga Amerika Serikat untuk memilih dirinya menjadi presiden. Yang pertama adalah penggunaan repetisi, teman-teman, atau repetition. Jadi dia seringkali menggunakan slogan-slogan yang selalu diulang-ulang, teman-teman, dalam pidatonya. Contohnya adalah Make America Great Again, Make America Great Again. Kemudian dia juga sering menggunakan slogan fake news, fake news, fake news untuk wartawan-wartawan dari berbagai media yang memang memiliki kecenderungan untuk mendiskreditkan yaitu reputasi daripada Donald Trump ini, teman-teman. Jadi slogan-slogan seperti ini rupanya sangat membekas di telinga dan juga bahkan membekas di hati para warga negara Amerika untuk kemudian membuat dia selalu mudah dikenali, teman-teman ya. Pidatonya itu jadi sangat familiar. Dan juga agenda-agendanya, teman-teman, dia sering menggunakan ketika dia ingin membangun yaitu pagar pembatas antara Amerika dengan Meksiko, dia selalu menggunakan kata-kata build the wall, build the wall, build the wall. Jadi repetisi-repetisi seperti ini yang kemudian selalu diingat yaitu oleh para warga negara tersebut ya, teman-teman, ketika dia melakukan pidato-pidatonya, teman-teman. Teknik pidato kedua yang digunakan oleh Donald Trump, teman-teman, adalah langsung dan tidak bertele-tele.
tapi menggunakan kata yang sederhana, tidak kompleks, teman-teman. Ini adalah kunci yang sangat menarik, teman-teman ya. Karena walaupun Donald Trump adalah seorang pebisnis sukses dan juga seorang politikus yang sukses, tentunya dia memiliki kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa, teman-teman. Tapi teman-teman, ketika dia melakukan pidato, dia cenderung untuk menghindari anekdot-anekdot rumit. Dia cenderung menghindari yaitu ucapan-ucapan yang mungkin dirasa bisa mungkin memperbagus pidatonya, teman-teman, tapi bisa membuat audiensnya tidak mengerti, teman-teman. Dia sangat menghindari yaitu teknik-teknik pidato yang seringkali dilakukan oleh akademisi, teman-teman. Tapi dia selalu menggunakan kata-kata sederhana, dia sering menggunakan kata-kata simple supaya semua audiensnya itu bisa mengerti dan juga bisa langsung, teman-teman, masuk telinga, masuk hati, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, teknik komunikasi yang digunakan Trump adalah penggunaan kata subjek, yaitu mereka dan kita, teman-teman. Dia seringkali menggunakan kata kita, we, kita, teman-teman, kepada audiensnya ketika dia melakukan pidato, teman-teman. Ini adalah sangat penting, teman-teman, sehingga warga negara Amerika Serikat yang mendengarkan pidatonya, dia merasa menjadi satu, teman-teman, menjadi kita, bahwa tidak ada perbedaan antara Donald Trump dengan para audiensnya, teman-teman, dengan para supporternya. Dan juga mereka menempatkan musuh-musuh politik daripada Donald Trump, contohnya adalah media-media dan juga lawan-lawan politiknya, teman-teman, dengan sebutan mereka, teman-teman. Jadi di sini bisa dikatakan adalah suatu hal yang sangat hebat, karena dengan cara ini, teman-teman, dia membuat seolah-olah, teman-teman, bahwa si Donald Trump ini berada pada sisi yang sama, berada pada sisi yang ingin bangkit sebagai pemimpin bagi orang-orang Amerika, teman-teman, yang memiliki suatu pemahaman yang sama, teman-teman, untuk bangkit melawan mereka, to fight against them. D-nya siapa? Merekanya siapa, teman-teman? Yaitu lawan-lawan politiknya, teman-teman. Yaitu musuh-musuh politik Donald Trump yang seringkali dipotret sebagai musuh yang korup, dan juga media-media daripada Amerika Serikat, teman-teman, yang seringkali mendiskreditkan Donald Trump seperti itu, teman-teman. Media-media yang seringkali membuat jelek nama Donald Trump, dia gambarkan sebagai musuh bersama daripada warga Amerika Serikat, teman-teman. Ini adalah contoh yang luar biasa bagaimana Donald Trump bisa mengajak, yaitu untuk pendukung-pendukungnya, teman-teman, untuk bisa bersatu dengan menggunakan kata we, menggunakan kata kita, teman-teman, dan menggunakan kata mereka untuk pihak-pihak yang menghalangi kemenangan Donald Trump. Jadi demikian video kali ini tentang Donald Trump. Terima kasih.